Iya Om. Karena biar bagaimanapun berapa Eh, tahun paling di dalam, siap. diponis 6 tahun, ya 3 tahun Mm-mm. udah bisa keluar. Kan nikmat juga dia. Maka tidak ada efek jerah, itu persoalan. Jadi Ya. bagaimana menjadikan itu seperti di Cina itu, presidennya sebagai pimpinan tertinggi mendeklarasikan itu. Seperti kata Julonggi. Kalau itu dia mulai, siapapun saya kira tidak berani neko-neko. Yang menjadi pertanyaan kita, ada nggak kemauan presiden melakukan itu? Kan di situ logika berpikir. Ada nggak kemauan? Apakah mereka menganggap korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa kan? Jadi sejalan dengan itu, di judul juga terjadi juga korupsi kan? Yang ketangkap itu berapa pegawai Komdigi itu? Boleh kita lihat, boleh dicek itu, dibuat gambarnya itu di sini, di Komal ini kan? Bagaimana pula pengadilannya itu? Kan nggak transparan kan? Berapa hukuman mereka? Eh, Gini Om, izin izin saya tanggapi Om supaya kita lebih ke apa konteks pembicaraannya itu terarah ya. Jadi begini Om, saya akan tanggapi sedikit saja. Kita membuat room-room seperti ini itu pada dasarnya bukan kita ditunggangin oleh kepentingan siapapun itu, kepentingan politik manapun itu, dan kita juga tidak cari muka di sini. Kita di sini hanya mempunyai visi dan misi itu berangkat dari kepedulian dan empati kita karena saya host yang di sini juga sebagai pelaku judi online. Kenapa kita membuka room seperti ini? Karena kita ingin mengantisipasi mereka yang belum jauh bermain judol itu agar mereka berhenti, mereka bisa sembuh dan sadar Om. Oh berarti gini, munculnya Komal ini Hmm? berdasarkan pengalaman daripada host ini bahwa korban judi online gitulah. Saya bukan korban Om, saya pelaku, mantan pelaku yang mengorbankan diri saya sendiri dan keluarga saya Om. Yalah, Itu. akibatnya korban judi online logikanya. Pelaku, 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 lebih ke pelaku saya Om. Karena saya menjalankan atau mempermainkan permainan itu dengan rasa sadar saya tanpa tekanan dan paksaan siapapun. Ya artinya Hmm? host menyadari bahwa judi online itu buruk kan? Buruk, buruk sekali karena kita ada di sini di room-room seperti ini karena kita sudah sadar judul itu akan memperburuk kehidupan setiap manusia. Artinya dengan sadar mengakui judi online itu akan merusak kan? Betul, Ya. Jadi kesadaran itulah yang muncul supaya jangan orang lain terikut kan? betul. Jadi pada saat waktu pelaku apa peran apa yang paling penting untuk mencegah ini? Bagaimana Om? Anda kan sudah jadi pelaku, Ya, Anda sudah larut kan? mm-mm. Yang membuat Anda sadar apa? Yang membuat saya sadar itu dengan kesadaran saya sendiri bahwasanya setiap yang saya genggam itu terlepas tidak jelas. Dan secara Enggak, tidak maksud langsung saya bukan gini, harta. gini, di luar dirimu lah dulu. Ada Hmm. nggak faktor lain yang membuat kamu sadar di luar dirimu? Luar diri saya, nggak Ya, ada Om. Nggak ada. Yang entah membuat sadar, keluarga, gini Bom, gini entah begini sebentar. Sadarnya seseorang pelaku judol itu dengan dirinya sendiri yang bisa merubah dia untuk berhenti atau mereka agar bisa sembuh itu ya dirinya sendiri. Kami di sini hanya mempunyai upaya apa yang kami sampaikan ini berdasarkan ritme histori perjalanan kehidupan kami yang mengenal judol dulu. Bedanya kami dengan mereka-mereka narsum yang di bawah itu, kami lebih tenang, kami lebih berhenti dulu dan kami lebih sembuh dulu. Nah, makanya kita berikan sebuah fasilitas room seperti ini untuk mereka bercerita Om.
Ketika kita tidak ada di sini memfasilitasi mereka untuk bercerita, dengan siapa mereka akan bercerita? Karena Ya, 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 cerita, ya, ya, saya paham. ya, Artinya, mm, eh, Anda tadi mengatakan bahwa dalam dirimu sendiri mm, timbul kesadaran judul itu buruk. betul, Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mungkin tanpa ada faktor dari luar mungkin sekecil apapun itu, apakah tidak ada yang mempengaruhi itu sehingga kamu dari dalam itu muncul kesadaran gitu. tidak sama sekali Om. Saya jelas katakan dan saya sampaikan, siapapun itu ketika saya masih bermain, Ustadz Kiai Ulama, siapapun itu tidak akan pernah ada yang bisa menyadarkan saya dan mereka tidak akan bisa memberhentikan saya. Kenapa kesadaran itu timbul di dalam diri saya? Karena saya sudah mulai lelah. Kenapa? Karena pandangan mata saya teralihkan, terpandangkan, tertuju kepada keluarga saya yang sudah mulai menjadi korban atas kebiadaban saya. Di situ ada unsur kesadaran di dalam diri saya, Om. Kalau boleh saya tahu, Boleh? Mas itu udah usia berapa? Saya 55 tahun, Om. Oh, masih muda lah. Ya. Saya udah 63 nih. Jadi Oke. artinya eh, Mm-mm. yang mau saya ada juga faktor luar tanpa kamu sadari dari pernyataanmu tadi yang mempengaruhi. Apa itu gitu? Eh, Kamu sudah melihat korban keluargamu makin menderita. Jadi Pak, mereka secara tidak langsung penderitaan mereka itu menggugah dari dirimu juga, kan? betul. Istri dan anakmu, kan? Betul. Cuman kan gini, Om, saya sedikit sampaikan juga ya biar ada nggak miskomunikasi ya. Ya, Gini Om, ketika seseorang itu dia tidak dimodali dengan rasa kesadaran di dalam dirinya, dia akan buta matanya untuk melihat siapapun itu di depannya. Siapapun itu korbannya, dia akan menjadi buta Om. Dia akan menjadi tuli gitu loh. Tapi ini ketika memang dia bersumber atau berawal dari kesadaran, semua itu akan terbuka. Yang tadinya tidak jelas menjadi jelas, yang tadinya jauh menjadi dekat Om. ya Saya, hmm, itu menarik. ya, Kenapa itu? Ada yang menarik saya lihat dari dirimu, eh, yang mengatakan apapun sesuatu penyakit, ini penyakit lah namanya, kan? oke. Kalau tidak disadari pertama kali ini penyakit, gitu. Dari dirinya dulu dimulai dari dirinya, kan itu logika berpikirnya. Betul. Baru dirinya melihat masa depannya, kan? Jadi persoalan orang bertobat, orang sadar karena dimulai dari dirinya dalam menyambut masa depannya. Kan ada. Mm-mm. Kalau saya melihat tadi, pendorong yang kuat dari luar dirimu, dirinya Mas tadi adalah keluarga. Mereka, Ah, Masnya tidak rela mereka menderita terlalu lama, betul, kan? betul. Akibat kelakuanmu, kan? Mm-mm. Maka dirimu itu bertekad menghentikan itu. Jadi artinya ada harapan yang kamu bangun yang merupakan masa depan yang kamu anggap itu ya keluarga, kan? Hmm. Jadi artinya keluarga itu adalah yang termahal dari segala sesuatu. Kan itu logika berpikirnya itu. Oke, benar Om. Gini Om, kalau yang disampaikan itu adalah mistika atau logika mistika ya. Dalam artian Iya. seperti ini Om. Ketika seseorang itu belum sadar atas apa yang dia lakukan itu akan memperpuruk dan memporak-porandakan kehidupan dia dengan keluarganya, dia itu tidak akan pernah mungkin bisa membuka kedua matanya dan dia itu menjadi buta dan tuli Om. Artinya gini, saya sedikit singgung korban ya. Pelaku Ya, yang dia seolah-olah menjadi benar, menjadi hebat di dalam pertarungan judi itu, akhirnya dia tidak kuat, hutang bebannya banyak sekali, aset harta bendanya sudah terkuras habis di dalam permainan itu, akhirnya apa? Anak dan istrinya dibunuh, Om. Artinya apa? Keluarganya itu tidak lebih penting daripada rasa kekhawatirannya di dalam kehidupannya.
Karena apa? Nafsunya Karena itu. kesadarannya itu belum timbul di dalam dirinya sendiri. Gitu, Om. Iyalah. Artinya dia Iya. dikuasai nafsu itu. Nah, justru ini makanya kita ini akan memetik atau akan mematik sebuah kesadaran dulu. Itu poin yang paling esensial itu ya kesadaran itu, Om. Ya, pertanyaan saya gini. Eh, Bagaimana cara kita membangun kesadaran bagi pelaku itu? Ini Om, kita itu mengidentifikasi setiap dari intonasi, ritme, bahasa, gaya bicaranya seseorang narsum itu, kita harus bisa mengidentifikasi. Kita tanya dulu dan supaya kita tahu seberapa seberapa besar dan seberapa jauh dia di dalam permainan itu dan lukanya itu seberapa parah. Jadi ada pembahasan-pembahasan yang leher ke atas dan leher ke bawah Om. Karena juga selain daripada spiritualnya, kita juga akan mengejar logiknya atau cara berpikirnya sehingga itu menjadi satu frekuensi yang kita bisa netralisir, Om. Karena seorang penjudol itu mereka lebih mendominasi akalnya itu lebih ke nafsu atau sombongnya dan angkuhnya, Om. Kenapa? Karena mereka masih penasaran ketika di dalam permainan itu mereka ingin mengembalikan kekalahan. Satu itu. Kedua, mereka berharap untuk mendapatkan kemenangan. Ketiga, mereka mempunyai tekad yang kuat, yang bulat untuk bisa mengembalikan hutang piutang dia dari sumber penghasilan yang dihasilkan dari permainan judol itu. Nah, ini tiga unsur ini yang harus kita bantahkan. Bagaimana caranya? Nah, inilah kami gitu loh, Om. Ya berarti ini pendekatan konseling berarti kan? Tuh, pendekatan secara persuasif walaupun kita Ya, lebih ke ya vibrasi konseling ya. lah namanya. Eh, Psikologi konselingnya kan? Hmm? Jadi artinya kita mengenali dulu siapa korban itu dan membuka dirinya dulu apa keadaan itu dan sebebas-bebasnya supaya mereka menuangkan semua isi pikiran itu kan. Kan Betul. kira-kira itu caranya kan. Mm-mm. Artinya ini juga bagaimana kita mengingatkan dia supaya kesadaran itu muncul. Kan di situ intisarinya kan. Mm. Artinya jangan dianggap bahwa judul itu tidak tidak ada pengharapan dari situ. Kan itu logika berpikirnya. Betul. Nah, karena apapun tadi orang yang kerasukan judul itu selalu punya pengharapan akan kembali, bahkan akan beruntung. Kan itu. Betul. Nah, cara berpikir orang-orang seperti itu kan. Maka dia tidak sadar bahwa dirinya sudah terperangkap di dalam memperbesar jurang untuk kehancuran dirinya kan. Betul. Jadi itu saya kira artinya ada juga faktor-faktor luar yang bisa me- memunculkan kesadaran diri kan di situ maksud saya. Bagaimana Mm. kita menciptakan faktor-faktor luar untuk mendorong stimulus kesadaran diri korban-korban ini kan di situ kan. Mm. Termasuk dari pemerintah kan ada gerakan yang selalu dikampanyekan berulang-ulang kan dan itu penting. Sekolah juga mengkampanyekan berulang. Di Cina hari eh, di Cina peraturan sekolahnya beda dengan kita, lebih ketat di Cina. Tidak boleh pakai handphone pada saat sekolah. Handphonenya dikumpul itu, kan? Oke, gini ya Om. Izin saya sampaikan lagi ya Om ya. Hmm. Ketika kita berharap Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alamnya ini Om. Negara Indonesia yang hebat, tertata, berbudi, berbakti, berdharma ini tidak bisa disamakan dengan negara manapun Om. Ini negara-negara yang apa adanya, negara-negara yang kita nikmati sebagai rakyat dan masyarakat seperti kita ini. Dan kita itu terlalu jauh kita membicarakan dari sisi pemerintahannya ya. Karena itu hanya sebuah himbauan atau atensi saja. Tapi kita tidak banyak bicara, tapi kita banyak memberikan sebuah penekanan dan penegasan kepada orang-orang yang sudah terindikasi aja. Kita memfasilitasi mereka Om. Karena kalau tidak ada room-room seperti ini, mereka mau bercerita dengan siapa? Itu sih Om.
Itu yang menjadi apa ya? Menjadi concern kami ya gitu loh. Ya termasuk juga sejalan dengan itu, tugas negara itu apa kan? Tugas pemerintah itu apa? Ada 4 loh. Lindungi warga negara. Melindungi warga negara itu termasuk dari judul kan? Jangan jangan terperosok warga negara itu ke judul sehingga warga negara itu jadi miskin kan? Baru yang kedua sejahterakan mereka, cerdaskan mereka kan? Itu tugas negara, tugas pemerintah. Malah kita di masyarakat melakukan itu sebagai kritik kita, tapi tanpa menutup kemungkinan sekecil apapun yang kita lakukan berguna bagi orang lain. Kan itu. Ya, makanya gini, kita ini kembali atau kita mengawali semuanya dari diri kita sendiri, Om. Kita tidak mau merujuk ke sistem pemerintahan ya. Karena sesuatu kebaikan itu harus dimulai dari dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Buat apa kita orasi bahwasanya pemerintah harus seperti ini hanya sebuah omong kosong atau orasi semata. Namun tidak ada tindakan di situ. Di sini kita stop untuk menyalahkan siapapun. Ini adalah kesalahan kita sendiri. Kenapa sesuatu yang jelas tidak baik, yang tidak masuk ke logika kita berpikir, kita tetap mainkan. Itu Om. Supaya Iya, saya kita sepakat. tidak merembet kemana-mana gitu loh. Maksudnya Om, izin. Tidak ada salahnya juga pemerintah kita ingatkan No, bahwa mereka lalai. Arti Betul. arti lalai itu apa? Banyaknya korban ini kan ukurannya. Kalau kita lihat itu banyaknya korban itu luar biasa loh. Artinya siap-siap. ya perlu edukasi, semakin banyak yang mengedukasi semakin baik kan. Betul. Oke, oke. Diganti dulu yang lain. Sudah mau eh, sudah mau mampir ke room saya, sudah mau bercerita, sudah mau mengedukasi juga teman-teman. Semoga yang di bawah bisa mendengar. Kita ke yang lain dulu ya Om ya, izin ya Om ya, bergantian ya. Iya, iya, iya. Silakan. Titik nol kehidupan, selamat malam. Oh, itu orang lama itu. Oh, orang lama. Nyimak aja